Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heru Mulyono di SPC Media. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas bocoran soal SKD 2022 ya, yang baru berlalu beberapa hari yang lalu. Jadi kita akan membahas ini FR ya, field report dari siswa-siswa kita yang sudah melewati ujian beberapa hari yang lalu. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah TIU verbal. Nah, sebagaimana pada video saya sebelumnya, saya menjelaskan bahwa kisi-kisi materi TIU itu dibagi menjadi 3 kelompok ya, yaitu yang pertama adalah TIU verbal, yang kedua TIU numerikal, dan yang ketiga TIU figural. Nah, hari ini yang akan saya bahas adalah TIU verbal yang berkenaan dengan analitis. Nah, kenapa saya membahas ini? Karena kalau hitung-hitungan sudah banyak yang bahas ya. Jadi saya mau bahas khusus yang analitis ini. Gimana sih cara mudah, cara cepat menjawab soal-soal analitis ya? Dan ya mudah-mudahan kedepannya ada yang ketemu soal ini juga ya. Baik. Nah, jadi informasi dari beberapa siswa kita yang sudah melewati ujian, ketika saya tanya, mereka mendapatkan rata-rata di 5 soal analitis ya, walaupun ada yang berbeda ya. Tapi rata-ratanya mereka mendapatkan 5 soal analitis ya. Dan ini adalah satu diantaranya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya. Oke. Nah, ini salah satu soal verbal analitis kemarin ya. Baik, 5 orang anak, Adit, Marisa, Taruna, Olvi, dan Nurul bersekolah di sekolah yang sama, dijemput menggunakan bus sekolah. Jadi ada 5 orang anak yang sekolah di tempat yang sama dan dijemput dengan menggunakan bus sekolah. Oke, bus sekolah menjemput dari rumah yang terjauh hingga terdekat dengan sekolah. Jadi dimulai dari yang jauh dulu, berarti yang pertama yang dijemput adalah yang rumahnya jauh, baru kemudian yang terdekat. Taruna dijemput tepat sebelum Marisa. Oke, nah sekarang kita mulai menyusun. Jadi ini yang kita sebut dengan premis ya. Jadi menyusunnya itu pertama kita mulai dari premis. Nah, untuk menyusun kita harus pahami dulu kata sebelum ya, dan nanti ada kata setelah. Nah, untuk memudahkan dalam mengingat, dengan kata sebelum ini kita gunakan saja analogi kalimat yang lain, misalnya cuci tangan sebelum makan, berarti cuci tangan dulu. Nah, jadi Taruna dijemput tepat sebelum Marisa, berarti Taruna dulu baru Marisa. Artinya dalam penyusunan kita akan susun seperti ini, Taruna baru kemudian Marisa, dan ini langsung, tidak boleh ada diantaranya. Nah, kemudian pada premis yang kedua, Olvi dijemput setelah Marisa. Setelah Marisa ada Olvi, tidak ada pernyataan langsung, berarti bisa saja setelah Marisa langsung Olvi, atau bisa saja ada orang lain yang ditempatkan sebelum Olvi. Nah, intinya Olvi itu di belakang ya. Nah, kemudian Adit dijemput pertama sekali, berarti Adit berada di depan. Nah, berarti sudah selesai ini premisnya. Orangnya ya, anaknya ada 5, Adit, Marisa, Taruna, Olvi, dan Nurul. Sementara yang dijelaskan atau yang disebutkan pada premis ada 4. Artinya ada 1, yaitu Nurul yang tidak disebutkan. Nah, karena Nurul tidak disebutkan, Nurul bisa di mana saja. Nurul bisa di urutan 2, bisa di urutan 4, Nurul bisa di urutan 5. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, rumah siapakah yang paling dekat dengan sekolah? Rumah yang paling dekat dengan sekolah pasti yang terakhir dijemput. Kemungkinannya Adit, Marisa, dan Taruna tidak mungkin secara skema yang sudah kita gambar. Nah, yang tinggal adalah Nurul dan Olvi. Nah, berdasarkan premis ini, karena Nurul tadi tidak disebutkan, supaya tidak bingung Nurulnya kita buang saja. Maka skema yang ada kita temukan ada 4, dan yang terakhir dijemput adalah Olvi. Oke, jadi begitu saja. Nah, kan bisa jadi Nurul, bisa, tapi tidak pasti gitu. Nah, dengan kita buang Nurul karena dia tidak disebutkan, maka kita dapat jawaban pasti bahwa yang dijemput belakangan atau yang rumahnya paling dekat dengan sekolah adalah Olvi. Oke, jelas ya? Oke, lanjut. Soal yang kedua. Datin, Meisya, Sarah, Anugrah, Ruth, dan Gina duduk melingkar di sebuah meja makan. Oke, soal duduk melingkar ini sangat sering keluar ya, bahkan di tahun lalu juga soal seperti ini keluar nih. Ya, kalau duduk melingkar berarti kalau dia 6 orangnya, itu formasinya seperti ini jadinya duduknya. Oke. Terus premisnya, Meisya duduk di antara Datin dan Sarah. Kita buat Meisya duduk di antara Datin dan Sarah. Oke. Atau bisa seperti ini, ya.
Kemudian anugerah duduk di sebelah kiri datin. Oke, untuk memastikan kiri dan kanan supaya mudah, maka kita masukkan aja dulu yang 3 ini ya. Misal anggap kita buat saja dari sini, cek aja ini Marisa, kemudian di sini datin atau Sarah atau datin. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Mana tadi? Anugerah duduk di sebelah kiri datin. Oke, jika ini meja, mereka duduknya rapat ke meja ya. Nah, kita bisa temukan mana kiri dan kanannya. Jika anugerah di sebelah kiri datin, ini datin ya, karena dia rapat arah ke meja, berarti sebelah kiri datin itu adalah posisinya di sini. Dan ini ditempati M. Berarti bukan di situ posisinya. Nah, sekarang kita ganti. Gimana kalau datinnya di sini? Kalau anugerah di sebelah kiri datin, berarti sebelah kirinya datin itu adalah sebelah sini. Maka susunannya berarti datin di sini, Sarah di sebelah kiri, sebelah kanan Marisa, dan datin di sebelah kiri. Maka menjadi SMD. Oke. Nah, di sini adalah anugerah. Paham ya? Lanjut. Gina duduk di sebelah kanan Sarah. Nah, ini Sarah, sebelah kanan Sarah itu berarti di posisi ini. Maka disinilah Gina, berarti di sini adalah Ruth. Maka selesai skemanya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Pernyataan yang tepat adalah Ruth duduk di sebelah kanan anugerah. Ini Ruth, ini anugerah. Sebelah kanan anugerah bukan Ruth tetapi D ya, datin. Maka salah. Datin di sebelah kiri anugerah. Ini datin ya. Sebelah kiri anugerah, ini anugerah, datin itu di sebelah kanan anugerah, lagi-lagi salah. Kemudian Ruth di sebelah kiri Gina, ini Ruth, ini Gina ya. Ruth di sebelah kiri Ruth di sebelah kanan Gina, salah baca ya. Ruth di sebelah kanan, ini Gina, sebelah kanan Gina ini adalah Ruth, maka ini jawabannya yang benar. Kita cek yang lain. Sarah di sebelah kiri Meisha. Ini Sarah, ini Meisha, dan Sarah itu di sebelah kanan Meisha karena sebelah kiri Meisha adalah datin. Oke, ini salah. Anugerah berada di antara Gina dan Sarah. Ini anugerah, Gina dan Sarah tidak ada di antaranya, maka ini juga salah. Jadi jelas jawabannya adalah C. Oke, itu ya. Oke. Sedikit penjelasan mengenai analytical ya. Nah, nanti ke depannya saya akan coba membahas jenis-jenis soal-soal analitis ya. Jadi soal analitis itu kalau kita belajar dari beberapa buku ya, bahwa soal analitis itu ada dibagi menjadi beberapa kategori atau beberapa jenis ya. Namanya beda-beda berdasarkan bukunya. Kebetulan saya belajar dari buku Law School Admission Test ya, dari LSAT. Nah, di LSAT itu analytical itu tipenya atau jenisnya dibagi menjadi linear satu. Itu yang pertama ada linear namanya. Nah, linear itu adalah analytical yang dia nyusun segaris. Misalnya contoh soalnya seperti ini. Ada 5 orang anak ya sedang mengantri di sebuah loket ya, namanya A, B, C, D, E. Kemudian A tidak di urutan pertama, B di belakang C, dan seterusnya. Pada akhirnya kita diminta untuk menyusun urutan 5 anak itu dalam 5 slot yang masing-masing masuk satu slot, satu anak. Nah, itu namanya linear. Nah, yang kedua ada namanya kompleks linear. Kompleks linear itu dia misalnya si anak, ada 5 orang anak mengikuti 5 orang anak yang dipilih untuk mengikuti porseni, pekan olahraga dan seni. Nah, misalnya, jadi ada anak, ada olahraga. Anak tersebut adalah A, B, C, D, E, dan olahraganya adalah F, G, H, I, J, dan seterusnya. Nah, nanti dalam penyusunannya atau urutannya ada slot untuk anak, ada slot untuk olahraga, dan seterusnya. Jadi dia banyak, dia kompleks. Nah, itu namanya kompleks linear. Kemudian yang ketiga itu jenisnya adalah namanya formal logic. Nah, formal logic ini sistemnya beda. Misal saya contohkan 5 orang anak akan dipilih untuk mewakili siswa mengikuti OSN, misalnya Olimpiade Sains Nasional. Nah, anak tersebut adalah A, B, C, D, E. Nah, setelah diseleksi, jika A ikut maka D tidak ikut, jika B ikut maka C ikut.
Nah, jadi dia bukan 5 slot yang disusun masing-masing satu, tidak begitu. Tapi dia kalau A ikut, dia jadi tidak ikut. Berarti kalau D ikut, A jadi tidak ikut, gitu sebaliknya. Jadi dia keluar masuk. Nah, sistem keluar masuk itu disebut dengan formal logic. Nah, kemudian jenis yang lain ada namanya grouping. Nah, grouping itu misalnya gini, ada 9 orang anak akan mengikuti karya Dharma Wisata ya, jalan-jalan dengan sekolah ini, dari sekolah ya. Jadi 9 orang anak mengikuti Dharma Wisata. Nah, pihak sekolah menyiapkan misalnya 3 buah mobil dan masing-masing anak akan ditempatkan pada mobil-mobil tersebut. Dikarenakan banyaknya siswa, maka dari 9 orang anak itu ditempatkan pada mobil A sebanyak 3 orang, pada mobil B 4 orang, pada mobil C sebanyak 2 orang misalnya. Nah, baru anak-anak tersebut misalnya H, I, J, K, L, M dan seterusnya sampai 9 orang ya, nama orang ya. Nah, jadi intinya nanti slotnya, slot 1 mobil A, siapa-siapa saja yang 3 orang, slot 2 4 orang siapa-siapa saja dari mereka, slot 3 2 orang siapa-siapa saja dari mereka. Nah, ini dalam istilahnya namanya grouping ya. Nah, kemudian yang terakhir dan yang paling sering itu adalah tabel. Nah, tabel itu sangat sering keluar. Jadi yang sering keluar itu adalah linear dan tabel, itu yang paling sering keluar ya. Nah, tabel itu dia ciri khasnya harus dibuat tabel, karena kalau nggak ditabel itu nggak akan bisa dijawab. Nah, jadi itu yang terakhir ya. Nanti insya Allah ke depan saya akan buat satu-satu tuh cara menjawab linear, formal logic, kompleks linear dan lain-lain ya. Oke, nah kita kembali ke materi kita tadi, ke soal tadi. Jadi kalau kita lihat yang pertama tadi, nah ini jenis apa? Nah, kalau kita lihat dari cara jawabannya ini yang bentuk susunnya lurus, inilah yang disebut dengan linear ya. Atau kalau dalam bahasa lain di buku lain namanya single line up sequencing, itu istilahnya. Oke. Nah, sedangkan yang kedua ini dia jenis linear juga, cuman lebih kompleks, dibuat melingkar, yang sebenarnya adalah linear gitu. Tapi dibuat melingkar. Nah, itu ya. Sekarang kita masuk soal yang berikutnya. Jenis apakah soal yang berikut ini? Oke. Amin, Bima, Coki adalah anak bungsu, sementara Dedi, Eki dan Firmino adalah anak sulung. Ada anak bungsu, ada anak sulung. Amin dan Eki menyukai olahraga sepak bola, Dedi dan Firmino menyukai olahraga tenis meja. Nah, ini jenis soal tabel. Dari mana kita bisa pastikan ini tabel? Nah, ketika ada satu orang anak, misalnya ini cerita ada anak, ada olahraga. Ketika ada satu orang anak menyukai lebih dari satu olahraga, atau ada satu olahraga disukai oleh lebih dari satu orang anak, intinya satu berbanding lebih dari satu. Nah, nanti kedepannya saya akan jelaskan ini lebih detail dalam materi linear table ya. Oke. Nah, jadi ketika ada satu anak menyukai lebih dari satu, atau ada satu olahraga disukai lebih dari satu orang anak, maka ini wajib ditabelkan. Jika tidak ditabelkan, maka tidak mungkin bisa dijawab. Gitu dia. Oke, kita buat tabelnya ya. Kita buat di sisi-sisi ini. Yang pertama, ya, anaknya ada A, B, C, oke, D, E, F. Oke. 6 orang anak. Kayaknya nggak rapi ya. Sebentar, kita hapus, kita buat yang rapi. Agak terlalu rapat, ini nggak ada celah lagi ya. Oke. A, B, C, D, E, F. Yang ABC ini adalah anak bungsu. Oke. Kita buat saja di sini, ini bungsu. Sedangkan yang 3 ini sulung. Oke, ini tertiba-tiba tulisannya ya. Apa? Nah, sekarang cara buat tabelnya seperti ini. Kemudian nanti di sisi sini adalah olahraganya. Nah, kita cek aja dulu dengan cepat. Olahraganya itu ada sepak bola 1, kita tulis saja di sini S. Kemudian tenis meja 2, T. 3 badminton, B. Dan yang keempat renang, R. Oke, orangnya 6, olahraganya ada 4. Baik, kita ganti warna ya biar nampak. Nah, sekarang kita mulai memasukkan premis ini pada tabel. Jadi ini kalau di tabelin ini dibuat garis gini ya.
makin rapi nggak nih digarisin ya. Ya ini kita sistemnya main sile-sile aja ya. Oke, anggaplah ini seperti ini. Oke, dah selesai tabelnya ya. Sekarang kita isi tabelnya, kita ganti warna lagi biar cantik ya, biar enak melihatnya. Hijau kayaknya. Oke. Nah, yang pertama, Amin dan Eki. Amin, Eki menyukai olahraga sepak bola. Oke, ini sepak bola. Amin, Eki, sepak bola. Oke, lanjut. Dedi dan Firmino suka tenis meja. Dedi, ini tenis meja. Firmino suka tenis meja. Lanjut, Bima, Amin, dan anak sulung yang suka tenis meja suka badminton. Oke, Bima, Amin itu dulu suka badminton. Amin, Bima, dan anak sulung S yang suka tenis meja. Sulung yang suka tenis meja ada dua, ada Dedi, ada ada Dedi, ada Firmino. Ya. Baru terakhir Bima, Amin, Coki, Dedi, dan anak bungsu yang menyukai sepak bola. Coki, Dedi, ini menyukai renang. Coki, renang, Dedi, renang, dan anak bungsu yang menyukai sepak bola. Bungsu yang suka sepak bola adalah A. Amin ya. Oke, selesai. Pertanyaannya di antara berikut, anak bungsu dan anak sulung yang paling banyak menyukai olahraga adalah, oke, kita lihat dari tabel ya. Amin suka 3 olahraga, Bima 1, Coki 1, kemudian Dedi ada 3, kemudian Eki ada 1, dan Firmino ada 2. Maka yang paling banyak berdasarkan tabel adalah Amin dan Dedi. Maka jawabannya adalah A. Oke. Nah, jadi kalau kita mengerjakannya dengan tabel, maka materi ini jadi mudah karena memang ini materi tabel. Tapi kalau nggak kita tabel, ini jadi sulit untuk mengerjakannya ya. Oke, nanti adik-adik boleh coba lagi di rumah ya, dilatih-latih lagi ya, ikuti aja cara yang seperti saya ajarkan tadi. Nah, mudah-mudahan ini menjadi mudah ya. Oke, jadi supaya tidak panjang-panjang ya, nanti kita akan sambung di video berikutnya. Kita cukupkan video kita hari ini, jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.